Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aura Sabrina. Saya berasal dari kampus Universitas Bina Nusantara dengan NIM 270237940. Saya berasal dari jurusan Entrepreneurship Business Creation. Melalui video ini, saya ingin melengkapi tugas mata kuliah Business Plan di semester 3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengupas mengenai esai yang telah saya buat, yaitu esai yang berjudul Perancangan Business Plan di Era Ekonomi Hijau, Kontribusi Green Finance untuk Kesuksesan Bisnis Berkelanjutan. Di tengah semakin mendesaknya tantangan perubahan iklim dan krisis lingkungan global, konsep ekonomi hijau telah muncul sebagai pendekatan penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau berfokus pada penciptaan nilai ekonomi sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mempromosikan kesejahteraan sosial. Nah, oleh karena itu, Green Finance memainkan peran yang sangat krusial sebagai alat untuk mendukung investasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan dan praktik bisnis yang berkelanjutan. Praktik yang dimaksud di sini bisa berbentuk obligasi hijau, pinjaman hijau, bisa juga investasi berkelanjutan, dan masih banyak yang lainnya. Green Finance merupakan cara yang efektif untuk mengarahkan aliran modal menuju pemikiran yang mendukung kesuksesan bisnis berkelanjutan. Itulah mengapa alasan topik ini saya pilih sebagai judul esai saya. Masuk ke topik pertama, yaitu komponen utama bisnis plan dalam era ekonomi hijau. Bisnis plan yang efektif dalam era ekonomi hijau tidak hanya berfokus pada profitabilitas semata, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari bisnis tersebut. Beberapa komponen utama yang harus kita pertimbangkan yaitu deskripsi perusahaan, kemudian produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, pasarnya bagaimana, prediksi atau ramalan-ramalan yang kedepannya bagaimana, tim manajemennya bagaimana, dan yang terakhir adalah analisis keuangannya bagaimana. Deskripsi perusahaan itu tadi tidak hanya mencakup profil dasar seperti visi dan misi, tetapi juga komitmen terhadap keberlanjutannya bagaimana. Kemudian produk yang dihasilkan itu juga harus berkontribusi pada kelestarian lingkungan. Kemudian pasar yang kita pilih itu juga harus sudah aware terhadap bisnis yang berkelanjutan. Kemudian bisnis plan yang baik juga harus mencakup proyeksi jangka panjang yang memperhitungkan perubahan kebijakan lingkungan global, perkembangan teknologi yang baru, serta dampak perubahan iklim terhadap bisnis. Ramalan ini akan membantu perusahaan bersiap menghadapi tantangan yang akan datang. Komponen utama tersebut harus bersinergi dengan baik untuk memperoleh bisnis keberlanjutan. Topik kedua yaitu strategi penerapan Green Finance dalam bisnis plan. Gimana sih caranya? Strategi penerapan Green Finance dalam bisnis plan ada banyak, namun di sini saya akan menjelaskan dua. Yang pertama yaitu penilaian dan pengukuran dampak lingkungan. Jadi perusahaan dapat melakukan analisis menyeluruh terhadap dampak lingkungan dari aktivitas bisnis yang dilaksanakan. Analisis yang dilakukan itu termasuk penggunaan energi, emisi karbon, penggunaan limbah, dan penggunaan sumber dayanya. Strategi kedua yang dapat diterapkan yaitu perencanaan keuangan berkelanjutan. Jadi perusahaan nanti dapat menggunakan prinsip obligasi hijau atau pinjaman berkelanjutan. Seperti contoh, kita dapat menerbitkan obligasi hijau untuk membangun pembangkit listrik, tenaga angin, sehingga investor tertarik karena mereka mendukung proyek ramah lingkungan. Tantangan dalam mengintegrasikan Green Finance ke dalam bisnis plan apa aja ya? Banyak sekali tantangan dalam penerapan Green Finance ini. Jadi investasi Green Finance dan proyek-proyek berkelanjutan seringkali memerlukan biaya awal yang tinggi sehingga menjadi penghalang bagi perusahaan-perusahaan. Terdapat beberapa resiko bahwa investasi ini tidak segera memberikan hasil finansial yang dapat mempengaruhi likuiditas dan profitabilitas perusahaan dalam jangka pendek. Dan hal tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik dan investor terhadap inisiatif hijau serta dapat menghambat pencapaian tujuan berkelanjutan yang sesungguhnya, sehingga hal ini menjadi penghambat khusus untuk para perusahaan. Hubungan kesuksesan perusahaan yang menerapkan Green Finance dengan bisnis plan bagaimana ya? Di sini selanjutnya saya akan membahas kesuksesan bisnis berkelanjutan yang menerapkan Green Finance. Jadi kesuksesan bisnis yang berkelanjutan yang menerapkan Green Finance sangat bergantung pada integrasi yang efektif dengan bisnis plan. Bisnis plan dapat meningkatkan keberlanjutan jangka panjang. Green Finance memberikan modal yang mendukung inisiatif hijau dan berkelanjutan. Dengan memasukkannya ke dalam bisnis plan, perusahaan dapat merencanakan proyek yang ramah lingkungan dan berfokus pada keberlanjutan jangka panjang. Selain itu, bisnis plan dapat mengurangi
mengurangi risiko finansial dan lingkungan. Integrasi green finance ke dalam business plan dapat membantu perusahaan memitigasi risiko lingkungan seperti peraturan yang lebih ketat terkait perubahan iklim atau peningkatan biaya sumber daya. Kemudian dengan mengadopsi strategi keuangan hijau atau green finance itu, perusahaan dapat mengurangi paparan risiko finansial yang disebabkan oleh dampak lingkungan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kesimpulan. Inti dari pembahasan esai yang telah saya buat yaitu dapat kita simpulkan bahwa penerapan green finance dalam rencana bisnis itu sangat penting untuk kesuksesan bisnis berkelanjutan di era ekonomi hijau ini. Integrasi yang efektif antara green finance dan business plan dapat meningkatkan keberlanjutan jangka panjang, mengurangi risiko finansial dan lingkungan, dan memperkuat daya saing kita dengan perusahaan yang lainnya. Secara keseruan, green finance merupakan elemen penting dalam perencanaan bisnis yang ingin berkembang di era ekonomi hijau dan menghadirkan peluang bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.